Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, perlu diketahui bahwa sesungguhnya kita ini setiap saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat. Tapi karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pernah merasa melihat Allah, tidak pernah merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap mata terbuka, tidak ada yang terlihat kecuali Allah. Sering saya mengatakan, apa gunanya mata melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah di dalamnya? Subhanallah. Setiap saat kita menyaksikan Allah, setiap saat, mustahil kita tidak bisa melihat Allah. Allah itu asal kejadian kita. Subhanallah. Saudara, satu kesalahan kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah, karena kita selalu mencari Allah yang gaib. Kita selalu mencari Allah yang gaib. Padahal Allah sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa Aku yang tidak nampak, Aku juga yang nampak. Aku yang batin, Aku juga yang zahir. Mana mungkin kita bisa melihat Allah karena kita mencari yang tidak nampak, padahal Dia juga yang nampak. Subhanallah. Kata Allah, Aku yang batin, Aku juga yang zahir. Lalu siapa Allah yang zahir atau yang nampak? Saudara, yang disebut Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Asal kejadian roh dan asal kejadian batan tubuh kita ini. Jadi mana mungkin kita tidak bisa melihat Allah? Subhanallah. Diri kita inilah kenyataan Allah, lahir dan batin. Coba saudara perhatikan, saudara. Alif lam lam ha dibaca dengan Allah. Alif zat api,
Lam awal sifat angin, lam akhir asma air, ha af'al tanah. Api, angin, air, tanah, inilah asal kejadian batan tubuh kita ini. Batan tubuh kita ini juga daripada Nur Muhammad. Tanah itu daripada air, air itu daripada angin, angin itu daripada api, api itu daripada Nur Muhammad. Subhanallah. Jadi mustahil kita tidak melihat Allah, saudara. Kita harus selalu menekankan dalam diri bahwa dari Allah, kita harus kembali kepada Allah. Jangan dari tanah kembali ke tanah, jangan. Kalau tidak kita akan hancur dimakan cacing tanah. Kemudian rahasia pada kita, sifat nyawa pada kita, asma hati pada kita, af'al tubuh pada kita. Nah, disinilah kita akan memahami siapa yang berbuat, siapa yang menggerakkan kita ini sebenarnya. Saudara, perhatikan, tubuh kita ini bergerak karena digerakkan oleh hati. Hati kita bergerak karena digerakkan oleh nyawa. Nyawa kita bergerak karena digerakkan oleh rahasia. Artinya, rahasia menggerakkan atau memerintahkan nyawa. Dan nyawa itu menggerakkan atau memerintahkan hati. Dan hati itu menggerakkan atau memerintahkan tubuh kita ini. Artinya tubuh diperintah oleh hati atau digerakkan oleh hati. Hati diperintah atau digerakkan oleh nyawa. Nyawa diperintah atau digerakkan oleh rahasia. Di hati inilah ada penyimpanan. Supaya saudara paham, di hati inilah ada penyelewengan, penyimpanan perintah, sehingga ada namanya kesesatan, maksiat, karena hati itu dikelilingi oleh iblis. Kenapa hati jadi sasaran, dikelilingi iblis? Karena iblis tahu betul bahwa kelemahan manusia itu ada pada hatinya. Hati ini selalu dibisikkan dengan iblis, begini. Hati ini jadi hamba iblis, mengikuti segala arahan iblis. Kebetulan hati juga haus dengan kesesatan duniawi. Itulah sebabnya saudara, kita diperintahkan untuk selalu berzikir, memenuhi hati dengan zikrullah, agar hati itu penuh dengan asma Allah, zikrullah, sehingga hati itu penuh dengan zikrullah, maka tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya kecuali Allah. Subhanallah. Disinilah kita memahami siapa yang berbuat maksiat. Hati inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dalam dirimu ada egoku menentangku, karena hati itu dikuasai oleh iblis.
Disinilah saudara kita bisa membaca siapa yang bermaksiat. Subhanallah. Demikian saudara, mudah-mudahan ada waktu kita bisa menyambung lagi, karena ini kalau kita bahas sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.